Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi postulat Einstein. Tapi sebelumnya kita harus tahu postulat itu apa sih gitu ya. Jadi postulat itu bisa kita katakan suatu asumsi atau suatu anggapan dasar yang pastinya dibuat oleh Albert Einstein. Kenapa? Karena namanya aja udah postulat Einstein. Nah, untuk belajar tentang postulat Einstein, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu sedikit biografi tentang Albert Einstein ya. Nah, jadi yang seperti kita tahu Einstein itu adalah seorang ilmuwan fisika teori dipandang sangat luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Bahkan dia juga mengemukakan yang namanya teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika dan kosmologi. Terus dia juga banyak dianugerahi prestasi ya. Pastinya kalau orang yang berprestasi tentu banyak penghargaan. Jadi sekilas tentang biografinya, langsung saja kita masuk ke materi postulat Einstein. Nah, jadi Albert Einstein itu mengemukakan teori relativitas khusus ini terdapat yang namanya dua postulat yang disebut dengan postulat pertama dan postulat kedua. Postulat pertama itu isinya hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka acuan inersia. Dan postulat kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak tergantung dari keadaan gerak pengamat itu. Kecepatan cahaya di ruang hampa sebesar C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, dari kedua postulat itu, ternyata postulat pertama ini dapat kita bilang dia menekankan bahwa prinsip relativitas Newton berlaku untuk semua rumus fisika, tidak hanya dalam bidang mekanika, tetapi pada hukum-hukum fisika lainnya. Sedangkan postulat yang kedua sebagai konsekuensi dari postulat yang pertama, kelihatannya postulat kedua ini sangat bertentangan. Kenapa? Karena dengan teori relativitas Newton dan transformasi, Galileo tidak berlaku untuk cahaya. Dalam postulat ini, Einstein menyatakan bahwa selang waktu pengamatan antara pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak relatif terhadap kejadian yang diamati tidak sama. Jadi menurut Einstein, besaran kecepatan, waktu, massa panjang adalah bersifat relatif. Untuk dapat memasukkan konsep relativitas Einstein, diperlukan yang namanya transformasi, yaitu transformasi Lorentz yang nantinya akan dijelaskan oleh Jocelyn. Nah, ternyata dari postulat Einstein ada loh dampak-dampaknya. Jadi yang pertama itu dari postulat Einstein ada yang namanya menghasilkan dampak kecepatan relativitas. Di sini kita bisa lihat bahwa rumusnya V sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C pangkat 2. Di mana V1 itu laju benda pertama terhadap tanah, V2 laju benda kedua terhadap benda satu, V sama dengan laju benda 2 terhadap tanah, lalu C kecepatan cahaya. Selain itu, ada lagi dampak-dampaknya yang mungkin hanya sekilas saja karena nanti akan lebih dalam dijelaskan oleh Christina, seperti kontraksi panjang yang dimana itu adalah penyusutan panjang suatu benda menurut pengamat yang bergerak. Di sini kita bisa lihat L sama dengan L awal akar dari 1 kurang V pangkat 2 per C pangkat 2, di mana L itu adalah panjang benda menurut pengamat yang bergerak, lalu L0 atau L awal adalah panjang benda menurut pengamat yang diam relatif terhadap benda. Lalu ada yang namanya dilatasi waktu, delta T aksen sama dengan delta T 0 per akar dari 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Untuk tahu lebih jelas mengenai materi tadi, kita ada contoh soal nih, di mana sebuah piring terbang bergerak ke arah A dengan laju 0,8 C terhadap bumi. Dari piring terbang ditembakkan rudal ke arah X dengan laju 0,6 C. Di sini kita ditanyakan, tentukan laju rudal bila diukur oleh pengamat di bumi. Jadi soal ini erat kaitannya dengan kecepatan relativitas tadi yang pertama. Jadi kita buat dulu diketahui bahwa V1 itu 0,8 C sesuai dengan soal, lalu V2 0,6 C, baru kita masukkan rumusnya. V sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C pangkat 2. V sama dengan masukkan nilai V1-nya yaitu 0,8 C ditambah dengan V2. V2-nya 0,6 C per
1 tambah V1-nya tadi 0,8C kita kali dengan 0,6C karena itu adalah V2, baru kita bagi dengan C pangkat 2. Lalu V sama dengan kita jumlahkan 0,8 tambah 0,8 tambah 0,6 itu sama dengan 1,4C. Baru dibagi 1 tambah 0,8 dikali dengan 0,6 itu 0,48. Lalu pangkatnya menjadi C pangkat 2 karena sesuai dengan perkalian ya. Kalau pangkat 1 dikali dengan pangkat 1 makanya jadi pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, di situ kan ada C pangkat 2, di bawahnya juga ada C pangkat 2 ya. Kita coret itu, makanya jadi 1,4C per 1 tambah 0,48. V sama dengan 1,4C dibagi dengan 1,48. Karena 1 tambah 0,48, 1,48 ya. Baru kita bagi deh 1,4 dibagi 1,48-nya adalah 0,946C. Nah, intinya postulat itu lebih ke teorinya tadi. Untuk contoh-contoh soalnya itu lebih dibilang ke akibat dari postulat Einstein. Mungkin sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.